Dengan dua skema bisnis keren, Reese Witherspoon berhasil mendapatkan hampir 15 triliun. Kamu pasti tahu juga bahwa bukan hanya produk yang kamu jual, tapi skema bisnis kadang lebih penting. Apa skema bisnis yang digunakan oleh Reese dan bagaimana kamu juga bisa menggunakannya? Dia melakukannya dengan menjual kontennya ke Hulu, Netflix, dan Disney. Alasan perusahaan streaming itu membeli kontennya bukan hanya karena dia seorang artis saja, tapi karena skema bisnisnya yang sudah teruji. Jadi begini ceritanya. Sebelum dia menawarkan ide sebuah film yang akan diproduksi salah satu perusahaan streaming itu, dia terlebih dahulu memastikan bahwa cerita di film itu akan disukai penonton. Dengan cara ketika konten tersebut masih berbentuk buku cerita, dia memberikan konten tersebut pada komunitas bukunya yang berjumlah 2,5 juta orang untuk memastikan melihat mana saja konten yang disukai dan dibeli oleh subscribernya. Konten-konten yang terbukti disukai dan dibeli, kemudian dia bawa ke perusahaan-perusahaan streaming ternama itu untuk meminta uang produksi film, sehingga dia bisa memproduksi film tanpa biaya. Dengan komunitas sebesar itu, dia juga menawar pada para penerbit buku agar dia memperoleh hak untuk membuat film dari buku, dan sebagai gantinya dia memberi pada para penerbit akses kepada subscribernya. Dengan tim terbaik kemudian dia memproduksi buku yang sudah terbukti laku menjadi film yang luar biasa seperti Morning Show dan Big Little Lies. Reese melakukan semua itu melalui perusahaan yang bernama Hello Sunshine yang dijualnya senilai hampir 15 triliun. Skema bisnis ini disebut dengan royalti dan lisensi. Kamu dapat melakukan hal sederhana yang mirip seperti Reese. Kamu bisa bertanya, apa hal yang bisa saya cari royaltinya, saya cari lisensinya. Jika belum memiliki komunitas sebesar Reese, kunjungi website dengan konten besar yang masih dalam bentuk teks seperti toko buku Amazon atau Gramedia, Quora, kemudian pilihlah buku atau pertanyaan-pertanyaan yang bestseller dan pelajari komentar di dalam kolom reviewnya. Dari sana kamu bisa memperoleh ide tema yang sedang disukai oleh banyak orang. Selain menemukan tema yang laku, jangan lupa untuk tetap memikirkan manfaat serta dampak buruk dari sebuah tema sebelum kamu memproduksi produk dari sana.